Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Masih kita bahas tentang masalah sholat jamaah di masjid. Masuk pada bab yang ke-38, bahwa adab wanita sholat di masjid atau adab wanita sholat jamaah di masjid. Bagaimana seharusnya ketika seorang wanita sholat berjamaah di masjid. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Kamu jangan menghalangi hamba-hamba wanita, itu hamba Allah, pergi ke dalam masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin liyahrujina wahunna tafilat. Akan tetapi mereka hendaklah keluar rumah dengan tidak memakai wewangian. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Syekh Al-Albani berkata hadis hasan sahih. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Ibnu Umar berkata, kanat imra'atun li Umar tashhadu salat as-subhi wal isya'i fil jama'ah fil masjid. Adalah istri Umar datang ke masjid untuk salat berjamaah, salat subuh dan salat isya. Faqila laha, dikatakan kepadanya, lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yughar. Kenapa Anda itu keluar sedangkan engkau telah mengetahui bahwasanya Umar itu enggak suka kalau kamu keluar dari rumah untuk masjid dan beliau itu cemburu. Maka istri Umar mengatakan, menjawab, qalat wa ma yamna'uhu ayyanhani, apa yang menghalanginya dia itu melarang saya, apa yang menghalanginya itu Umar melarangku. Qala yamna'uhu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terhalang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarangnya. Artinya Umar itu tidak melarang. Kenapa Umar tidak melarang? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, telah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kamu cegah, janganlah kamu larang hamba-hamba Allah, itu para wanita, ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Umar tidak berani melarang istrinya pergi ke masjid karena Rasulullah berpesan jangan kamu larang. Semoga bisa dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa faidah atau pelajaran. Yang pertama, tempat paling baik untuk salat wajib bagi laki-laki di masjid, sedangkan bagi wanita di dalam rumahnya. Walaupun wanita salat di rumah, namun itu lebih baik daripada di masjid. Namun dia juga boleh pergi ke masjid.
Artinya ketika sholat di rumah, bagi wanita itu lebih baik. Tapi boleh ke masjid. Yang kedua, wanita tidak diperintahkan sholat wajib di masjid. Ini sesuai dengan hikmah, yaitu bahwa wanita banyak mempunyai kewajiban yang berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan anak-anak. Maka pantas dia sholatnya di rumah, lebih utama. Yang ketiga, wanita boleh menghadiri sholat berjamaah di masjid dengan izin suami atau keluarganya. Yang keempat, hikmah syariat Allah yang tidak menyamakan berbagai hukum berkaitan dengan laki-laki dan wanita. Seperti halnya contoh, hukum air kencing bayi antara bayi laki-laki dan bayi wanita itu berbeda. Jumlah kambing akikoh, ketika akikoh lahir laki-laki 2, kalau wanita cukup 1. Terus mahar, kalau mahar yang dapat wanita, yang memberi laki-laki. Nafkah, kemudian sholat jamaah di masjid, perang fisabilillah, dan lainnya. Itu tidak sama antara wanita dengan laki-laki. Makanya Allah mengatakan, walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki sama dengan perempuan. Yang kelima, larangan memakai minyak wangi bagi wanita ketika keluar rumah, baik ke masjid atau ke tempat lainnya. Hal ini biar tidak mengundang fitnah. Yang keenam, seorang istri hendaklah menjaga kebersihan badan, berhias, dan memakai minyak wangi ketika di rumahnya untuk menyenangkan suaminya, bukan berhias untuk orang lain. Yang ketujuh, ketundukan Umar kepada syariat, sehingga tidak melarang istrinya pergi ke masjid, padahal sebenarnya beliau tidak menyukainya. Bahkan beliau cemburu ketika istrinya keluar, tapi beliau tidak berani melarang karena Rasulullah SAW mengatakan jangan kamu larang. Yang kedelapan, hukum syariat didahulukan daripada perasaan atau akal. Tadi perasaan nggak suka, tapi kita tidak boleh melarang, ya kita tidak melarangnya. Itulah bagaimana sikap seorang muslim. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang hadis-hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh kebaikan. Hanya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.